Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggraini Hariutari ingin mempresentasikan praktikum mikrobiologi dan parasitologi dengan tema pengaruh faktor lingkungan terhadap mikroorganisme yang disusun oleh saya sendiri, Anggraini Hariutari. Untuk pengaruh faktor lingkungan terhadap mikroorganisme memiliki waktu hidup yang singkat dan terbatas, sehingga suatu spesies hanya dapat mempertahankan populasinya dengan cara tetap melakukan pertumbuhan. Pertumbuhan mikroorganisme didefinisikan sebagai pertambahan dalam jumlah sel. Mikroba termasuk ke dalam kelompok jasad hidup yang sangat peka terhadap adanya perubahan pada lingkungannya, sehingga adanya perubahan yang kecil di dalam temperatur atau cahaya misalnya akan cepat mempengaruhi kehidupan dan aktivitasnya. Tetapi mikroba juga termasuk kelompok jasad hidup yang dengan cepat dapat menyesuaikan diri dengan adanya perubahan lingkungan. Pertumbuhan adalah penambahan secara temperatur semua komponen sel suatu jasad. Pembelahan sel adalah hasil dari pertumbuhan sel. Pada jasad bersel tunggal atau uniseluler, pembelahan atau perbanyakan sel merupakan pertambahan jumlah individu. Misalnya, pembelahan sel pada bakteri akan menghasilkan pertambahan jumlah sel bakteri itu sendiri. Pada jasad bersel banyak atau multiseluler, pembelahan sel tidak menghasilkan pertambahan jumlah individunya, tetapi hanya merupakan pembentukan jaringan atau pertambah besar jasadnya. Dalam membahas pertumbuhan mikroba, harus dibedakan antara pertumbuhan masing-masing individu sel dan pertumbuhan kelompok sel atau pertumbuhan populasi. Mikroorganisme dalam melakukan pertumbuhan membentuk suatu kondisi tertentu agar pertumbuhannya optimal. Mikroorganisme memiliki habitat tertentu yang menunjang mikroorganisme untuk tumbuh. Habitat tersebut menyediakan kondisi yang sesuai untuk suatu mikroorganisme agar tumbuh secara optimal. Mikroorganisme dapat tumbuh dan bertempat tinggal bersama-sama di samudra, danau, tanah, jaringan yang hidup dan jaringan yang mati. Selain itu, ada juga mikroorganisme yang dapat hidup di habitat yang ekstrim, seperti hidup di kondisi suhu dan salinitas yang sangat tinggi. Fase pertumbuhan mikroorganisme. Pertumbuhan suatu mikroorganisme dapat dibagi menjadi 4 fase, yaitu fase log, fase stasioner, dan fase kematian. Fase log yaitu fase peningkatan aktivitas mikroorganisme untuk menyiapkan proses pembelahan sel, namun belum terjadi pertambahan jumlah sel dalam populasi. Fase log yaitu fase peningkatan jumlah mikroorganisme secara eksponensial. Untuk fase stasioner yaitu fase penghentian dalam peningkatan jumlah mikroorganisme secara eksponensial. Pada fase eksponensial terjadi keseimbangan antar jumlah mikroba yang mati dengan jumlah mikroba yang hidup. Fase terakhir adalah fase kematian, merupakan fase penurunan jumlah mikroba secara logaritma. Untuk grafik tertinggi adalah di fase stasioner. Faktor pertumbuhan mikroba. Terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu mikroorganisme. Faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan mikroba tersebut terbagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu faktor fisika, faktor kimia, dan faktor biologi. Faktor fisika antara lain suhu, kandungan oksigen, tekanan osmotik, pH, dan lain-lain. Faktor kimia antara lain senyawa racun atau senyawa kimia lain yang berfungsi sebagai bahan makanan. Faktor biologi antara lain interaksi dengan mikroorganisme lain. Untuk faktor fisika, pengaruh suhu terhadap pertumbuhan mikroba adalah mempengaruhi laju reaksi enzimatis dan kimia di dalam sel. Semakin meningkat suhu, maka laju reaksi akan semakin cepat. Namun, pada taraf suhu tertentu, komponen sel akan mengalami kerusakan. Suhu akan meningkatkan metabolisme sampai pada titik terjadinya denaturasi.
Ketika mencapai titik tersebut, fungsi sel akan menurun sampai ke titik nol. Berdasarkan hal tersebut, ada tiga tingkatan suhu yang mempengaruhi mikroorganisme. Suhu minimum adalah batas terendah bagi suatu mikroba masih dapat hidup. Suhu optimum adalah suhu optimal bagi suatu mikroba untuk melakukan pertumbuhan. Dan suhu maksimum adalah batas tertinggi bagi suatu mikroba dalam dapat hidup. Berdasarkan bentuk adaptasi terhadap suhu, mikroba diklasifikasikan ke dalam 4, yaitu psikrofilik adalah mikroba yang menyukai kondisi dingin. Ada mesofilik adalah mikroba yang menyukai temperatur sedang, contohnya bakteri mesofilik adalah Clostridium botulinum. Yang ketiga ada termofilik adalah mikroba yang menyukai kondisi panas, contohnya bakteri termofilik adalah Clostridium nigridican dan Bacillus stearothermophilus. Yang keempat ada hipertermofilik adalah mikroba yang menyukai kondisi suhu sangat panas. Untuk grafik pertumbuhannya, yang tertinggi adalah termofilik. Pengaruh pH terhadap pertumbuhan mikroba berkaitan dengan kondisi asam atau basanya lingkungan suatu mikroba. Jika pH lebih rendah dari 7 atau pH netral, berarti kondisi berada dalam keadaan asam. Sementara itu, nilai pH di atas 7 menunjukkan bahwa kondisi berada dalam keadaan basa atau alkifilik. Jika dilihat dari pH, umumnya bakteri dapat tumbuh dengan baik pada pH netral atau neutrofilik, yaitu 6,5 sampai 7,5. Namun, ada juga mikroba yang tahan pada kondisi pH rendah atau asam, yaitu asidofilik, dan mikroba yang tahan pada kondisi pH tinggi atau basa atau alkalifilik. Faktor tekanan osmotik berkaitan dengan seberapa tinggi konsentrasi zat terlarut seperti garam, gula, dan substansi lainnya berada dalam suatu zat pelarut atau air. Pengaruh tekanan osmotik terhadap pertumbuhan mikroba adalah substansi yang terlarut mempunyai afinitas kepada air, membuat air berasosiasi dengannya sehingga lebih sedikit tersedia untuk organisme. Jika konsentrasi larut pada suatu lingkungan melebihi yang berada dalam sitoplasma, air di dalam sel akan keluar. Hal tersebut akan memberikan ancaman yang serius karena sel bisa dehidrasi sehingga sel tidak dapat tumbuh. Ketersediaan air diekspresikan dalam bentuk aktivitas air atau diberi simbol AW. Berdasarkan bentuk adaptasi terhadap tekanan osmotik, mikroba dikelompokkan menjadi halofil, osmofil, dan xerofil. Halofilik adalah mikroba yang mampu tumbuh pada kondisi lingkungan yang konsentrasinya garamnya sangat tinggi, disebut juga sebagai ekstrim halofil. Terdapat pula mikroba yang termasuk halotoleran, yaitu jenis yang mampu hidup ketika terjadi pengurangan kadar air. Namun mikroba tersebut dapat tumbuh lebih baik apabila tidak terjadi pengurangan kadar air atau penambahan zat terlarut. Sementara itu, osmofil adalah organisme yang mampu hidup pada kondisi gula yang tinggi dalam sebuah larutan. Xerofil adalah organisme yang mampu hidup pada kondisi lingkungan kering atau keringnya karena kekurangan air, bukan karena tingginya konsentrasi zat terlarut. Sementara itu, oksigen berperan penting baik mikroorganisme dalam hal respirasi sel, namun tidak semua mikroorganisme membutuhkan oksigen ketika melakukan respirasi sel. Berdasarkan kebutuhan mikroorganisme terhadap oksigen, maka mikroorganisme dikelompokkan menjadi aerob obligat, aerob fakultatif, mikroaerofil, aerotoleran, dan anaerob obligat. Aerob obligat adalah jenis mikroba yang membutuhkan O2 dan tipe metabolismenya adalah respirasi aerobik. Aerob fakultatif adalah jenis mikroba yang tidak membutuhkan O2 namun tumbuh dengan baik jika tersedia O2.
Tipe metabolisme pada mikroba aerob fakultatif ialah respirasi aerobik, fermentasi, dan respirasi anaerobik. Mikroaerofil adalah jenis mikroba yang membutuhkan O2 dalam jumlah sedikit. Tipe metabolismenya adalah respirasi aerobik. Aerotoleran adalah jenis mikroba yang tidak membutuhkan O2 dan mengalami pertumbuhan yang lambat jika tersedia O2. Tipe metabolisme jenis aerotoleran adalah fermentasi. Anaerob obligat adalah jenis mikroba yang akan letal atau rusak jika tersedia O2 dan tipe metabolismenya adalah fermentasi atau respirasi anaerobik. Yang kedua ada faktor kimia. Faktor kimia yang mempengaruhi mikroorganisme adalah senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan makanan dan senyawa kimia yang bersifat racun bagi mikroorganisme. Senyawa kimia yang berfungsi sebagai bahan makanan bagi mikroorganisme misalnya karbon, nitrogen, sulfur, fosfor, trace elemen, dan organic growth factor. Sementara itu, senyawa yang bersifat racun bagi mikroba adalah zat desinfektan dan antiseptik. Zat desinfektan adalah zat kimia yang dapat membunuh mikroorganisme tetapi tidak perlu endospora dan digunakan pada objek yang mati. Zat antiseptik adalah agen kimia yang dapat membunuh atau menghambat pertumbuhan mikroba dan tidak toksik jika digunakan oleh jaringan hidup. Contoh zat desinfektan adalah etanol dan deterjen kationik yang digunakan untuk desinfektasi lantai, meja, dinding, dan lain-lain. Contoh zat antiseptik adalah etanol walaupun dapat juga berfungsi sebagai desinfektan. Ada dua metode yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan zat yang bersifat racun bagi mikroba, yaitu metode paper dish assay dan metode cylinder plate assay. Metode paper dish assay memiliki prinsip membandingkan zat kimia beracun terhadap mikroba dengan cara mencelupkan paper dish dalam zat kimia tersebut kemudian meletakkan pada medium yang telah ditumbuhkan bakteri. Jika agen kimia bersifat inhibitor, akan terbentuk zona bening atau clear zone di sekitar dish. Ukuran dari zona bening adalah ekspresi dari tingkat efektivitas agen kimia tersebut dan dapat dibandingkan secara kuantitatif dengan efek dari agen kimia lain. Sementara itu, metode cylinder plate assay memiliki prinsip yang sama seperti metode paper dish assay. Namun bedanya pada metode cylinder plate assay menggunakan silinder kaca. Untuk faktor biologi juga dapat mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme. Misalnya adalah peristiwa sinergisme mikroba atau antagonisme mikroba. Sinergisme mikroba adalah peristiwa pada dua atau lebih mikroba yang secara bersama-sama memproduksi substansi yang tak satupun ada memproduksi secara terpisah. Antagonisme mikroba adalah peristiwa salah satu organisme pertumbuhannya terhambat dan yang lainnya tidak terhambat, atau peristiwa tersebut disebut juga antibios. Hal tersebut karena organisme inhibitor dapat memproduksi substansi yang menghambat atau membunuh salah satu atau lebih mikroorganisme. Zat yang dapat menghambat atau mematikan mikroorganisme yang lain disebut zat antibiotik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.